Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, tim evakuasi pasca bencana Satuan Brimob Polda Aceh melaksanakan operasi kemanusiaan di Desa Kulukuta, Kecamatan Kuta Belang, Kabupaten Biren pada Minggu 30 November 2025. Kegiatan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan fokus membantu masyarakat yang terdampak putusnya jembatan penghubung lintas Banda Aceh Medan akibat bencana alam. Dalam operasi tersebut, personel melakukan pemasangan tali seling pada jembatan yang putus untuk memperkuat akses penyeberangan sementara. Tim juga membantu pemasangan kabel operator seluler demi memulihkan konektivitas serta membantu pengangkutan barang milik warga yang hendak menyeberang. Kehadiran personel Brimob memberikan rasa aman bagi masyarakat yang masih harus melalui lokasi terdampak untuk memenuhi kebutuhan harian. Selanjutnya pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, tim melaksanakan pergeseran speedboat dari Desa Kulukuta menuju Aceh Tamiang. Pergeseran alat SAR ini dilakukan untuk menjamin kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di wilayah lain yang membutuhkan respon cepat. Kegiatan dipimpin oleh Dantim Gas, evakuasi pasca bencana Ibda Abdi Rashidin, yang memastikan seluruh rangkaian tugas berjalan sesuai prosedur serta mengutamakan keselamatan warga. Personel Brimob tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan bekerja tanpa mengganggu aktivitas masyarakat serta mengedepankan koordinasi di lapangan. Komandan Satuan Brimob Polda Aceh Kombes Pol Zuhdi Batubara menyampaikan bahwa kehadiran Brimob dalam situasi bencana tidak hanya untuk evakuasi, namun juga untuk pemulihan akses vital masyarakat. Seorang warga desa Kulukuta, Ilyas Yandra, berusia 38 tahun, mengungkapkan rasa harunya atas bantuan yang diberikan tim Brimob. Ia mengatakan bahwa kehadiran Brimob sangat membantu masyarakat yang masih berjuang memulihkan akses setelah bencana. Operasi kemanusiaan ini menegaskan komitmen Brimob Polda Aceh dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta memastikan penanganan pasca bencana dilaksanakan dengan sikap humanis dan profesional. Dari Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Satuan Kinen Unit Sarditpol Satwa Korps Sabara Bahra Kampolri kembali dikerahkan untuk membantu proses pencarian korban bencana alam di wilayah Polda Sumatera Utara. Pada Selasa 2 Desember 2025, tim tiba dan langsung melakukan penyisiran di bantaran sungai Desa Hutaraja, Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam operasi pencarian korban bencana alam di wilayah Polda Sumatera Utara ini, Polri menerjunkan 10 personel serta 4 anjing pelacak K9 dengan spesialisasi Kavader atau pencarian jenazah. Kegiatan dipimpin oleh Kompol Kadarman selaku Pawas bersama Ibtu Erasmus sebagai kepala tim K9 serta para handler dan personel pendukung lainnya. 4 satwa K9 bernama Walet, Ari, Rubin, dan Dasa ditugaskan untuk menelusuri area yang diduga menjadi lokasi korban tertimbun material dan hanyut oleh arus sungai. Kendaraan operasional yang digunakan meliputi 1 truk Samapta Polda Sumatera Utara serta 3 Ransus Navara K9 guna mendukung mobilitas tim di medan sulit. Upaya pencarian dilakukan bersama tim SAR gabungan yang terdiri dari Polri, warga, dan unsur terkait. Melalui sejumlah penyisiran di titik-titik rawan, K9 berhasil memberikan petunjuk penting. Hasilnya, tim menemukan seorang korban perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Identitas korban belum dapat dikenali karena kondisi tubuh yang rusak akibat terbawa arus. Proses evakuasi lanjutan dan identifikasi direncanakan dilaksanakan pada hari berikutnya. Koordinasi antara Polri, masyarakat, dan tim SAR gabungan berjalan baik sehingga proses pencarian dapat dilakukan secara cepat dan aman. Operasi pencarian di Desa Hutaraja masih akan berlanjut untuk memastikan seluruh korban dapat ditemukan. Kepolisian daerah Kalimantan Tengah mengirimkan 3 truk bantuan logistik dalam misi kemanusiaan di wilayah Sumatera yang terkena bencana, yakni di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah bersama Bayangkari daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini dipusatkan di Terminal Kargo Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya sebagai titik utama pengiriman bantuan. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pengiriman bantuan tersebut dilepas langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi Wakapolda Brigjen Pol Rahmat Setiadi dan sejumlah pejabat utama serta personel Polda. Bertempat di Terminal Kargo Bandara Cilikriwut Palangkaraya pada Selasa 2 Desember 2025. Bantuan yang disalurkan yakni 2 ton beras, 300 karton mie instan, dan peralatan mandi serta 26 koli pakaian baru untuk dewasa, bayi dan anak untuk setiap provinsi. Bantuan ini merupakan hasil sumbangan dari personel Polda Kalimantan Tengah sebagai bentuk kepedulian dengan harapan bisa meringankan beban saudara-saudara yang terdampak bencana. Penyaluran bantuan ini akan dibagi menjadi 2 tahap. Pertama dari Polda dan kedua dari Polres jajaran. Untuk pendistribusiannya sendiri akan melalui jalur udara dengan tujuan mempercepat tersalurnya logistik ke wilayah terdampak. Selain bantuan logistik, Polda Kalimantan Tengah juga berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk mengirimkan personel dan peralatan bantuan, termasuk helikopter untuk digunakan di Aceh. Kapolda Kalimantan Tengah menegaskan bahwa komitmen mewujudkan kepedulian terhadap sesama sebagai bentuk hadirnya Polri untuk masyarakat, sekaligus menyiapkan langkah antisipasi untuk situasi darurat bencana, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Bribda Paula Bitumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Polda Sumatera Utara bergerak cepat memulihkan akses transportasi vital yang terputus akibat bencana alam di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sejak pagi sejumlah satuan dari Polda Sumut yaitu Karolok, Direktorat Polairut, Direktorat Siber serta personel Brimob dan Polairut bersama jajaran Polres Tapanuli Tengah bergotong royong membangun jembatan darurat penyambung dengan peralatan seadanya. Jembatan yang dikerjakan secara kolaboratif ini merupakan akses penting yang menghubungkan Pandan dengan Kalangan, sekaligus menjadi ruas vital pada jalur lintas Sumatera Jalin Sumtap Tengsi Dempuan, dan kerusakan akses tersebut sempat menghambat mobilitas warga, distribusi bantuan hingga arus logistik. Meski bekerja dengan kondisi terbatas dan medan yang cukup berat, tim gabungan terus melakukan upaya percepatan agar jalur darurat dapat segera digunakan masyarakat dan kendaraan darurat pembawa bantuan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara menegaskan bahwa langkah cepat semua unsur yang diterjunkan merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam membantu mempercepat penanganan bencana. Polda Sumatera Utara tidak membiarkan masyarakat terisolasi. Berbagai satuan turun langsung membangun jembatan darurat agar Pandan dan Kalangan kembali terhubung. Kabid Humas menambahkan kehadiran aparat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan percepatan pemulihan infrastruktur dasar yang berdampak langsung kepada masyarakat. Polda Sumut memastikan setelah jembatan darurat ini selesai, distribusi bantuan dan aktivitas warga dapat kembali berjalan normal secara bertahap. Dari Tapanuli Tengah, Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan pantauan langsung menggunakan helikopter situasi bencana banjir dan tanah longsor, serta menyapa masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara pada Senin 1 Desember 2025. Dalam kunjungannya ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan percepatan pemulihan dan pendistribusian bantuan untuk warga terdampak bencana hingga ke daerah yang terisolir. Bersama Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo dan didampingi oleh Kapolda Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan pemantauan udara melihat secara langsung situasi dan dampak kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Pada pantauan udara ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melihat secara langsung sejumlah wilayah yang masih terendam banjir dan beberapa jalur utama tidak dapat dilalui.
Selain melalui pantauan udara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga melihat secara langsung dampak dari derasnya banjir yang mengakibatkan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan yang terputus. Usai melakukan peninjauan situasi dampak bencana yang terjadi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyapa, memberikan penguatan hingga memberikan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan, pakaian, serta kebutuhan sehari-hari yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana yang mengungsi. Melalui peninjauan langsung ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri memastikan percepatan penanganan bencana berjalan terpadu dan maksimal sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari pengerahan personel dan sarpas penunjang hingga pengiriman bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga ke daerah terisolir. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri memastikan langkah dan upaya yang dilakukan oleh Polri ini merupakan wujud nyata kehadiran negara yang sigap dan penuh kepedulian membantu masyarakat yang terdampak bencana. Menjadi komitmen kuat berada di garis terdepan membantu warga hingga situasi kembali pulih, Polri juga memastikan seluruh upaya penanganan bencana di Sumatera Utara berjalan cepat, terkoordinasi dan berpihak pada kebutuhan masyarakat yang paling terdampak. Tim Liputan Polri TV. Polda Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam misi kemanusiaan dengan mengirimkan ribuan paket bantuan logistik bagi korban bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini diberangkatkan pada Rabu 3 Desember 2025 sebagai respon cepat atas kondisi darurat di 3 wilayah terdampak. Dan berikut laporan dari Ibda Yuli Rosalinda, personel Humas Polda Sumatera Selatan. Hari ini Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan pelepasan keberangkatan bantuan kemanusiaan Polda Sumatera Selatan untuk korban bencana alam di Sumatera Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi SIKMH, Wakapolda Sumatera Selatan, beserta seluruh PJU Polda Sumatera Selatan, bertempat di lapangan apel Mapolda Sumatera Selatan, Rabu 3 Desember 2025. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian Jayadi menegaskan bahwa pengiriman logistik ini merupakan penjelmaan dari semangat solidaritas kebangsaan yang tidak mengenal batas daerah. Polda Sumatera Selatan menggerakkan jajarannya untuk memastikan bantuan ini tiba tepat waktu melalui jalur darat. Menggunakan mekanisme distribusi berjenjang agar seluruh logistik dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan di daerah bencana. Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi menjelaskan bahwa Polda Sumsel selalu siap menjadi garda terdepan dalam membantu wilayah lain di Indonesia ketika menghadapi musibah besar. Bantuan yang dikirim telah dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak di lokasi bencana. Kapolda memastikan koordinasi dengan Polda dan instansi setempat terus dilakukan untuk mempercepat proses distribusi. Kapolda juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk menambah dukungan logistik apabila perkembangan di situasi lapangan memerlukan adanya pengiriman tambahan. Bantuan telah dipersiapkan secara komprehensif, mencakup kebutuhan dasar mulai dari pangan, sandang, hingga keperluan spesifik untuk kelompok rentan seperti bayi dan lansia. Seluruh bantuan telah diverifikasi kelayakan distribusinya. Pengiriman ini menjadi bukti nyata peran aktif Polda Sumatera Selatan yang tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam misi kemanusiaan dan solidaritas nasional untuk meringankan beban sesama anak bangsa. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.